Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Pak Teguh di sini dalam pelajaran agama Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pak Teguh mau bertanya, bagaimana kabar puasa kalian? Semoga kalian masih kuat ya menjalankan puasa sampai 30 hari ke depan ya, sampai 30 hari ke depan. Dan jangan lupa ketika berpuasa ya, perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an dan kemudian ketika berbuka perbanyaklah berdoa. Karena waktu berbuka adalah waktu yang paling mustajab dikabulkannya doa. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi kita yang terakhir di kelas 4 ini, yaitu Wali Songo ya, yaitu meneladani kisah Wali Songo. Baiklah anak-anakku, kita langsung aja mempelajari kisah Wali Songo. Pengertian wali ya, artinya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala ya. Dan Songo artinya berarti 9 ya. Songo berarti 9. Dan wali itu adalah kekasih Allah. Wali itu adalah pembela agama Allah ya. Secara mudahnya adalah wali adalah siapa? Kekasih Allah. Wali adalah pembela agama Allah. Dan ciri-ciri wali yaitu seperti Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Yunus ya. Di dalam surah Yunus bisa kalian lihat buku kalian, yaitu di ayat 62 dan 63 Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Inilah yang menjadi ciri khas para wali ya. Wali Songo adalah 9 orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, menyeru kepada Islam dan perbuatan yang ma'ruf, baik ya, dan mencegah masyarakat dari perbuatan mungkar atau yang buruk. Sunan. Nah, kata sunan ya nanti akan kita dengar, yaitu sunan. Sunan itu susuhan, yaitu adalah teladan ya, sebagai teladan, yaitu sebutan bagi para wali Songo yang artinya orang yang diagungkan atau dihormati karena kedudukan dan jasanya di masyarakat, maka dipanggilnya yaitu sunan ya. Baiklah anak-anakku, inilah pengertian dari wali dan Songo, yaitu 9 wali yang akan kita pelajari hari ini adalah 9 wali Songo ya, wali 9 ya. Baiklah anak-anakku, langsung saja. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kita baca dulu. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ya, jadi Sunan Gresik atau wali yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ya. Walaupun Maulana Malik Ibrahim ini adalah bukan orang Indonesia asli, dia adalah berasal dari wilayah Afrika Utara, yaitu wilayah Maghribi. Ya. Nah, Sunan Gresik ini adalah pelopor penyebaran agama Islam, ya, pertama di Pulau Jawa. Jadi siapa pelopornya? Yang pertama adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah kota Gresik ya. Kota Gresik dan di sebelah kanannya adalah makam Maulana Malik Ibrahim. Yaitu makam Sunan Gresik. Kemudian wali yang kedua atau sunan yang kedua yaitu Sunan Ampel yang dikenal dengan Raden Rahmat ya atau Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam,
Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah moh limo, ya, moh limo atau 5M. Yang dimaksud dengan moh limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan yang tercela, yaitu moh main, yang artinya tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk-mabukan, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau menghisap candu atau ganja, ya. Moh madon, tidak mau melakukan perbuatan zina. Ini yang disebut dengan moh limo. Oke. Baiklah, itu ajaran salah satu ajaran dari Sunan Ampel, ya, moh limo. Nah, ini adalah Masjid Sunan Ampel, ya. Kemudian sebelahnya adalah gerbang masuk ke makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya, ya, yang ada di Surabaya. Kita lanjutkan ke sunan selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah wali yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, ya, Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Nah, tembang tombo ati ini dikenal, ya, karena pernah dibawakan oleh salah satu penyanyi yaitu Opik, ya. Kemudian ini adalah pasujudan Sunan Bonang, ya. Gambar ini adalah masuk ke makam Sunan Bonang dan sebelahnya adalah makam Sunan Bonang. Ya, ini adalah syair atau tembang, ya, yang digubah oleh Sunan Bonang, yaitu Tombo Ati, ya. Kita baca dulu, ya, liriknya, atau mungkin yang di rumah, kalau kalian di rumah mau mengikuti silakan ikuti, ya. Insya Allah kalian sudah tahu, ya, karena sudah familiar. Tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Ya, itu adalah cara baca, ya. Wallahu alam itu benar apa enggak, ya. Mohon maaf apabila ada salah dari membaca bahasa Jawa, ya, karena Pak Teguh bukan orang Jawa, jadi kalau salah baca mohon maaf. Kita artikan, ya. Tombo ati artinya adalah obat hati. Obat hati itu ada 5, yaitu yang pertama kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama adalah membaca Al-Quran sekaligus maknanya, ya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran maka baca juga maknanya supaya paham, ya, supaya paham. Kemudian kaping pindo obat hati yang kedua adalah sholat wengi lakonono, yaitu dirikanlah sholat, ya, dirikanlah sholat. Jadi obat hati, ya, sholat merupakan obat hati, maka dirikanlah. Yaitu jangan sampai kita meninggalkan sholat, tegakkanlah sholat dimanapun kita berada. Ini maksudnya, ya. Kemudian kaping telu wong kang soleh kumpulono. Obat hati yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya. Jadi harus memiliki teman atau sahabat-sahabat yang soleh, teman berkumpul, ya. Karena orang-orang soleh itu juga bisa memberikan kita syafaat, ya. Jadi kalau ada temannya yang masuk neraka, orang soleh nanti melihat, oh itu temanku yang dulu di dunia beribadah bersama denganku, ya kan?
melakukan kebaikan denganku, nanti akan diberikan syafaat ya dengan teman-teman yang soleh. Kemudian kaping papat, kudu weteng ingkang luwe. Obat hati yang keempat adalah perbanyaklah berpuasa. Nah, berpuasa seperti saat ini adalah ya harus kita perbanyak berpuasa. Karena puasa itu bertujuan untuk apa? La'allakum tattaqun, bertujuan untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Yaitu berusaha sekuat tenaga, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, supaya kita lebih kuat ya. Jadi muslim yang kuat jadi harus perbanyak berpuasa ya, kudu weteng ingkang luwe. Yang kelima, obat hati yang kelima adalah zikir wengi ingkang suwe. Perbanyaklah atau perpanjanglah zikir malam ya. Perpanjanglah zikir malam. Nah, sebelum tidur maka hendaklah kita perbanyak berzikir ya. Perbanyak membaca istighfar ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. La haula wala quwata illa billah ya, kita baca sebelum kita tidur, dan kemudian kita berniat ya supaya Allah membangunkan kita sholat tahajud ya, seperti itu. Itu zikir, memperpanjang zikir di malam hari. Baik, salah sawijine sapa bisa ngelakoni salah satunya, barang siapa yang bisa melakukannya salah satunya, yaitu yang 5 tadi, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani ya, insya Allah semudah-mudahan Allah mengabulkan setiap permintaannya ya, mengabulkan atau mengampuni semuanya ya. Baiklah anak-anakku, inilah arti dari tombo ati ya, yaitu gubahan dari Sunan Bonang ya, Sunan Bonang ya, Maulana Makhdum Ibrahim. Nah, kita lanjutkan ke Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ini masih Lamongan ya, masih di Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah cara dakwanya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang macapat pangkur disebut sebagai ciptaannya. Ya, ini Sunan Derajat ya, atau yang namanya adalah Maulana Syarifuddin ya, Maulana Syarifuddin. Nah, dia dikenal sebagai sunan yang berjiwa sosial yang sangat tinggi. Kita lihat gambarnya. Ini makam Sunan Derajat ya. Ini makam Sunan Derajat. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke wali selanjutnya. Wali yang kelima adalah Sunan Kudus ya. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji yang memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi, ya, priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 ya. Jadi di sini adalah Masjid Sunan Kudus ya. Nah, masjidnya Pak Teguh pernah ke sini ya, dan pernah sholat di Masjid Sunan Kudus. Ya, ini makam Sunan Kudus ya. Baik, kita lanjutkan ke sunan selanjutnya, yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian, tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Ya. Nah, itu bisa kalian cari ya, tembang Islami dolanan anak-anak ya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Baik, ini adalah makam dari Sunan Giri ya. Sunan Giri ini
namanya juga dikenal dengan Raden Paku, ya. Nama aslinya adalah Raden Paku, ya. Sunan Giri. Nah, kita masuk ke Sunan selanjutnya, yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga, yang namanya adalah Raden Said atau Maulana Muhammad Syahid, ya. Sunan Kalijogo adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk, ya. Jadi Sunan Kalijogo ini berdakwah dengan kesenian, yaitu wayang kulit, ya, wayang yang sudah kita kenal. Kemudian tembang suluk, ilir-ilir. Nah, nanti kita akan membaca tembang ini, ya, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul yang juga dianggap sebagai hasil karyanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah makam dari Sunan Kalijaga. Penampakan makam dari Sunan Kalijaga, dan yang di kanan adalah syair lir-ilir Sunan Kalijaga, ya. Coba Pak Teguh baca, ya. Mohon maaf kalau misalkan tidak sesuai, ya, pengucapan Pak Teguh tidak sesuai sebagaimana orang Jawa mengucapkannya, seperti itu, ya. Lir-ilir tandure usumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh teman ten anyar, tak sengguh teman ten anyar. Bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo mbasuh dodot iro, kanggo mbasuh dodot iro. Dodot iro, kumitir beda ing pinggir, dondomono jumatono, kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surako suraiyo. Begitu, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Lir-ilir, bangunlah, ya. Semangatlah gitu, ya. Bangunlah. Tandure wis sumilir, ya. Tandure yaitu tanamannya, ya, sudah wis sumilir, ya. Apa namanya, sudah kelihatan gitu, ya. Tak ijo royo-royo, sudah menghijau. Tak sengguh teman teranjar bagaikan pengantin baru. Bocah angon, ya. Bocah angon itu bocah yang ngangon, ya, yang melihara atau yang ngengon, ya, itu baca ngengon, ya, ngengon sapi, ya, ngengon sapi atau ngengon kerbau gitu, ya. Bocah angon. Penekno blimbing kuwi, panjatlah blimbing itu, ya. Lunyu-lunyu, licin-licin, walaupun licin, panjatlah gitu, ya. Kanggo basuh dodot iro, ya. Kemudian basuhlah bajumu, ya, bajumu dodot iro, kumeter bedah ing pinggir, ya. Bajumu yang sudah rusak, ya, di pinggirnya udah rusak itu, dondomono perbaikilah jumatono, ya. Jahitlah atau perbaikilah, ya, jumatono, kanggo sebo mengko sore, ya, untuk dipakai nanti menjelang sore, ya, mumpung padang rembulane, ya, mumpung padang rembulane, mumpung rembulannya masih ada, kemudian mumpung jembar kalangane, mumpung waktunya juga masih ada. Yuk surako, ayo ikuti, ya. Yuk surako, ayo penuhilah, ya. Ayo penuhilah panggilan itu, ya. Sura iyo. Itu, ya, artinya, ya. Dimana artinya sendiri
falsafahnya sangat dalam sekali ya. Lir-ilir ini artinya adalah semangatlah. Tandure Wusumilir ini yaitu agama Islam ya. Agama Islam tak ijo royo-royo, agama Islam yang sangat menyegarkan, sangat menyegarkan jiwa ya, tak ijo royo-royo ya. Jadi agama Islam itu mengajarkan ajaran yang sangat baik ya, sangat enak, sangat menenangkan jiwa seperti itu ya. Kalau kita melihat warna hijau itu menenangkan. Tak sengguh temanten anyar bagaikan pengantin baru ya. Itu agama Islam itu ya menjadikan kita seperti menjadikan kita baik lahir dan batin ya. Memulai kehidupan menjadi memulai kebaikan kehidupan, memulai kehidupan dari lahir dan batin ya. Bocah Angon ini adalah pemimpin ya. Bocah Angon itu adalah pemimpin. Penekno blimbing kui, wahai para pemimpin, ambillah ajaran agama Islam ya. Blimbing kui itu adalah falsafah dari agama Islam ya. Kalau blimbing itu kan sisinya ada 5 ya. Jadi rukun 5. Ambillah rukun yang 5, yaitu agama syahadat. Rukun Islam itu yang kelima, yang 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Lunyu-lunyu panekno ya. Walaupun susah ya, beragama itu susah, maka bersabarlah ya. Berusahalah penekno kanggo basu dodotiro, supaya kita untuk membersihkan jiwa kita ya. Dodotiro atau baju itu bagaikan jiwa kita, untuk membasuh jiwa kita. Dodot iro ya, jiwa kita yang sudah rusak ya, sudah rusak ya, maka jahitlah, maka perbaikilah ya, maka perbaikilah. Kanggo sebo mengko sore. Kenapa harus diperbaiki dengan sholat, dengan ibadah ya, supaya kita memiliki bekal nanti ketika ajal menjemput atau ketika menghadap Allah ya. Kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada waktu, mumpung masih hidup ya, mumpung masih hidup ya, padang rembulane. Kemudian mumpung jembar kalangane, mumpung masih ada waktu ya, maka penuhilah seruan Allah ya, penuhilah seruan Allah ya. Seperti itu mungkin ya artinya ya. Bisa kalian nanti cari lagi di Google ya, benar nggak artinya yang Pak Teguh berikan dari tembang lir-ilir. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah wasiat 10 wasiat ya, dasa pitutur Kanjeng Sunan Kalijogo yang masa hidupnya konon mencapai 100 tahun lamanya ya. Ini adalah wasiat dari Sunan Kalijogo ya. Pak Teguh bacakan singkat saja ya. Urip iku urup ya. Pertama adalah urip iku urup, yang bermakna hidup itu nyala ya. Artinya hidup itu harus bermanfaat bagi orang banyak ya, manusia lain. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro ya. Mohon maaf apabila salah pengucapannya. Yaitu artinya adalah manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak ya, agar setiap manusia turut berperan dalam penyelamat bumi, langit, dan seisinya. Kemudian yang ketiga, Suro Diro Joyo Jayaningrat, lebur dening pangastuti, yang bermakna bahwa segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya akan bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Oke, yang keempat, ngluruk tonpo bolo, menang tonpo ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Yang bermakna bahwa manusia harus tetap berjuang meski tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, beribawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari kebendaan ya. Kemudian yang kelima, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan, yang bermakna hendaknya manusia jangan gampang sakit hati dan ciut nyalinya manakala musibah menimpa.
Jangan sedih manakala dirinya kehilangan sesuatu. Karena manusia mesti senantiasa sadar bahwa semuanya hanya milik Allah. Dialah sang pemilik sejati, sementara dirinya hanyalah semata penerima titipan belaka. Ya, jadi kita nggak boleh suka sedih ya. Jangan sering bersedih hati, karena semua itu titipan Allah. Gitu. Kemudian yang keenam adalah ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Yang bermakna hendaknya manusia jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut dan kaget, juga jangan mudah kolokan, cengeng atau manja, ya, jangan mudah manja. Kemudian yang ketujuh, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Yang bermakna hendaknya manusia jangan terlampau terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi. Karena sejatinya semua itu ibarat hanya senda gurau belaka. Kemudian yang kedelapan, ojo kuminter mundak keblingar, ojo cidra mundak ciloko. Yang bermakna bahwa hendaknya manusia jangan sok merasa paling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar dirinya tidak celaka. Manusia mesti selalu ingat bahwa hanya Tuhanlah yang maha tahu, sementara dirinya hanya mendapatkan karunia kepandaian dan ilmu tak lebih dari seujung kuku saja. Ya, jadi manusia itu tidak boleh sombong. Kemudian kesembilan adalah ojo milik barang kang melo, ojo mangro mundak kendo. Yang bermakna hendaknya manusia jangan gampang tergoda dan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik dan indah. Nah, jangan mudah tergiur ya. Jangan berpikir mendua agar tidak malah kendor niat dan semangatnya dalam berkarya. Maka manusia harus hidup qanaah dan bersahaja. Hidup sederhana saja ya. Maksudnya qanaah. Merasa cukup dengan apa yang memang benar-benar dibutuhkannya. Ya, itu ya. Jadi qanaah itu merasa cukup, artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sedangkan dalam berikhtiar dan berupaya hendaknya dia tetap fokus dan tidak mendua. Nah, ketika berikhtiar maka hendaknya dia berfokus dan tidak mendua. Tidak mendua ini artinya tidak menyekutukan Allah. Yang ke-10, ojo adigang, adigung, adiguno. Yang bermakna hendaknya manusia jangan berwatak sok kuasa, sok besar, sok sakti, dan sok-sok lainnya. Nah, jangan sok ya, jangan sombong artinya ya. Karena seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Dan sesungguhnya pakaian kesombongan itu hanya Tuhan yang pantas memakainya, dan bukan manusia yang sejatinya adalah budak yang tak kuasa dan hamba yang penuh cacat dan celah. Ya, subhanallah, ini adalah pesan-pesan dari Sunan Kalijogo atau Raden Said. Kita ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo. Nah, ini adalah putra dari Sunan Kalijogo. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Ini yang berdakwah di Jawa Tengah ya, Sunan Muria. Seperti ayahnya, Sunan Kalijogo, ia berdakwah dengan cara lembut, kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti, sasaran dakwanya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ya, ini adalah penampakan dari Masjid Sunan Muria atau makam dari Sunan Muria ya, di atas Gunung Muria. Ya, Pak Teguh insya Allah sudah pernah ke sana ya, ke Gunung Muria. Kemudian ini adalah penampakan mihrab ya, atau dalamnya Masjid Muria ya. Ya, berkunjunglah ke sana ya supaya kita mengenal wali-wali Allah. Kemudian 9 Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, ya, Sultan Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten, ya, Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480. Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Ya, Sunan Gunung Jati ini berdakwah di Jawa Barat ya, berdakwah di Jawa Barat yaitu di Cirebon dan di Banten ya. Anaknya yaitu Maulana Hasanuddin, Sultan Hasanuddin di Banten.
Ya, ini adalah penampakan dari makam Sunan Gunung Jati. Sebelah kiri dan sebelah kanan adalah ya jalan menuju makam Sunan Gunung Jati. Ya, selesai. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, itulah pelajaran hari ini, yaitu 9 wali atau wali songo, ya. Yaitu adalah siapa mereka? Mereka adalah penyebar agama Islam atau pendai, ya, pendakwah yang menyebarkan agama Islam sepanjang Pulau Jawa, ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, ya. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Nah, kalian pelajari, kalian baca lagi, ya, kalian pahami bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam, ya. Kemudian kita teladani di pesan-pesan mereka, ya, nasihat-nasihat mereka kita teladani dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku, supaya videonya ini sudah cukup panjang, ya, Pak Teguh akhiri, ya, kita akhiri dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.